Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Wa Anime. Bagi kalian yang belum menonton part sebelumnya, agar kalian bisa mengikuti alur baru dan seperti biasa, gunakan headset biar lebih jernih dan jelas suaranya. Jadi langsung saja. Hidari mengeluarkan serangan yang besar, yakni teknik elemen petir, yaitu adalah Raikirin, di mana Sarada tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik yang sama, yaitu Raikirin, karena jika Sarada tidak menggunakannya maka dia akan terkena serangan Hidari. Sarada pun mengeluarkan teknik Raikirin. Hidari pun sudah mengeluarkan Raikirin dari langit. Naga petir itu pun mencu ke arah Sarada, dan Sarada pun melompat melintasi dinding itu dari atas dan membawa Raikirin bersama, dan kedua naga itu pun maju dengan sangat cepat dan bertabraklah naga petir itu, dan di ledakan sangat besar terjadi, petir menyambar kemana-mana, hujan pun turun tidak beraturan. Tempat yang awalnya seperti hutan dan air yang luas sekarang menjadi tanah yang luas dan gundul akibat ledakan Raikirin yang saling menyerang. Ternyata Sarada menggunakan teknik Susanoo untuk melindungi dirinya dari ledakan tersebut, dan hal yang tidak terduga pun terlihat. Hidari pun mampu menciptakan Susanoo tiruan yang melindungi dirinya dari ledakan hebat. Sarada pun kaget dan mengatakan, "Apa kau juga mampu menggunakan Susanoo, Papa?" Hidari pun mengatakan, "Tidak, kau salah Sarada, ini bukan Susanoo yang kau lihat, ini adalah teknik elemen petir yang kubuat menjadi armor Susanoo. Jadi pada dasarnya ini hanyalah petir yang telah aku modifikasi sesuai data ingatan Sasuke." Sarada pun menjadi emosi karena Hidari mengeluarkan semua jutsunya dari papanya. Sarada pun maju serta mengaktifkan saringan yang menembakkan beberapa elemen api ke arah Hidari, namun Matsuri mampu Hidari dan mengeluarkan elemen tanah sebagai dinding pertahanan. Namun Sarada loncat melawan dinding itu, melemparkan shuriken ke arah Hidari serta menyelimuti dengan elemen petirnya. Hidari pun dengan mudah menghindarinya, tapi karena shuriken itu diselimuti oleh elemen petir Sarada pun, maka dia bisa menarik shuriken tersebut dan mengenai Hidari. Hidari pun kaget, tiba-tiba dia sakit kepala, muncul ingatan Sasuke bersama Sarada. Dia pun mundur sejenak dan memerintahkan dan menghubungi Matsuri. Seketika Matsuri membuka portal, langsung saja Matsuri menyerang Sarada dengan elemen kayunya yang memanjang bertubi-tubi. Sarada pun dapat membaca serangan Matsuri karena memakai Mangekyo saringannya. Di sisi lain, Matsuri sudah mempersiapkan jebakan di belakang Sarada. Sarada pun sudah bersiap monster peliharaan Shiba yang akan memangsanya. Sarada tak bisa berkutik sama sekali karena sudah mati langka. Tiba-tiba Orochimaru menarik Sarada karena sang dragon terbang mendekatinya. Kemudian Kashin Koji pun mengatakan, "Sarada, ini bukan pertarunganmu saja, ada kami yang akan membantu dalam pertempuran ini agar kita bisa menolong satu sama lain dan semua orang yang mereka bawa." Sarada pun menjawabnya, "Ya paman, maaf, aku tadi terbawa emosi karena Hidari mengeluarkan teknik yang sangat mirip dengan papaku." Orochimaru pun berkata, "Wajar saja jika kau fokus bertarung sendirian, Sarada. Mulai saat ini kita akan bertarung bersama." Akhirnya semua orang yang sedang menaiki sang dragon pun turun. Kashin Koji, Orochimaru, cerita kita beralih. Dan di sini pun Boruto memantau pertarungannya. Kemudian kita ke tempat Boruto. Boruto berada di mana? Kita mencoba memasuki dinding tidak terlihat agar bisa memasuki ke dalam tempat pertarungan dan memantau Sarada. Hal yang tidak diinginkan Boruto terjadi. Momoshiki keluar dan ingin memantaunya juga agar bisa masuk dan cepat memantau Sarada. Akhirnya mau tidak mau Boruto pun setuju karena dia tidak punya banyak waktu. Tidak lama kemudian Hidari pun muncul. Matsuri mengatakan, "Apa yang terjadi dengan kau, Hidari?" Hidari pun menjawab, "Aku tidak tahu. Tiba-tiba setelah terkena serangan dari Sarada, kepalaku menjadi sakit dan ingatan tentang dia atau Sasuke pun muncul dalam kepalaku." Matsuri pun mengatakan, "Apakah sifat manusia Sasuke akan memakan dirimu, Hidari? Jika kau termakan oleh sifat manusia, maka aku akan menjadi musuh Hidari." Hidari pun menenangkan Matsuri, "Kau tenang saja, aku takkan mudah dikuasai oleh Sasuke yang sudah kuserap cakranya." Hidari pun mengeluarkan semua cakranya dan elemen petirnya pun keluar mengelilingi tubuhnya dan benar-benar ingin mengakhiri pertempuran ini. Matsuri pun sama seperti Hidari, dia mengeluarkan semua cakranya, bahkan dia menciptakan naga kayu kecil mengelilingi tubuhnya sebagai tameng atau memantau serangannya. Pada momen inilah keduanya Ego Jubi benar-benar sudah memaksimalkan kekuatannya dalam menghadapi Sarada dan yang lainnya. Namun sekarang Sarada tidak sendiri, mereka sudah berkumpul untuk siap bertempur. Kashin Koji menggunakan mode Sage dan Orochimaru saja yang tampil biasa. Di sisi lain, Hidari pun sangat terganggu ketika Sarada mengaktifkan Mangekyo saringannya dan mengatakan, "Sial, apa yang terjadi denganku? Aku merasa jiwa Sasuke terus mendorongku
Aku takkan biarkan diriku dikuasai oleh jiwa Sasuke. Hidari pun berkata, aku akan mengeluarkan teknik dari ayahmu. Dan Sarada pun kaget. Hidari memunculkan Susanoo Armor yang menyelimuti tubuhnya. Susanoo itu pun berwarna hitam atau Black Susanoo yang menjadi armor. Kita kembali ke Boruto, Naruto, dan Kawaki yang melawan Jura. Naruto berkata, baiklah, jika demikian aku yakin bahwa kita bisa mengatasinya. Boruto kemudian berkata lagi, maka dengan itu kau lebih baik berada di sini dulu agar aku dapat melindungi sambil bertarung melawannya. Kita bertiga akan saling melindungi dan kupikir ayah lebih aman di tempat ini. Di luar sana biar anakmu inilah yang akan mengatasi semuanya. Naruto seketika terharu melihat bahwa anaknya telah tumbuh dewasa, bukan hanya soal fisik melainkan soal pemahaman tentang kehidupannya. Kemudian adegan berpindah dan memperlihatkan Kodo yang telah sampai di suatu tempat. Uwa berpendapat bahwa nanti Kodo pasti sedang mencari rahasia Shinju dan mencari tahu untuk membangunkan ego Jubi. Kodo berjalan di tempat itu dengan ekspresi yang begitu kesal di wajahnya. Kodo berkata, sudah lama aku merencanakan semua ini dan bahkan itu hampir selesai jika berhasil menghabisi Boruto. Walaupun faktanya bahwa empat Shinju itu telah membantuku untuk memusnahkan Boruto, akan tetapi mereka juga merupakan salah satu ancaman yang membuatku tidak berkembang. Sementara itu adegan beralih dan memperlihatkan Amado yang menampilkan ekspresi keidah di tempat itu. Amado berbicara dalam hati dengan berkata, sudah sejauh mana kekuatannya Eida sehingga dia mampu melakukan semua ini. Tapi dia bukanlah Otsutsuki sehingga kekuatan ini tidaklah sempurna di dirinya. Faktanya bahwa aku masih terpengaruh juga, namun aku mampu memikirkan keanehan-keanehan itu. Nah, sekarang kita masih belum tahu apakah Amado benar-benar terpengaruh atau tidak, dan atau malah juga berpura-pura saja karena kekuatan Eida yang merupakan maha kuasa adalah kekuatan dari Dewa Otsutsuki. Pernyataannya dari mana Amado mendapatkan kekuatan itu, dan bagaimana manusia biasa mampu memberikan kekuatan dewa kepada orang lain. Apa yang Amado lakukan itu sebenarnya pernah diperlihatkan di seri Naruto terdahulu. Hagoromo adalah anak Kaguya dan sejak itu dia juga memberikan kekuatan besar kepada Naruto dan Sasuke. Amado juga sama seperti Hagoromo, namun bedanya Hagoromo telah dikonfirmasi adalah Otsutsuki sementara dan misterius yang melekat pada Amado. Gua hanya bisa menebak bahwa dia kemungkinan seorang Sasuke seperti Hagoromo, hanya identitas saja yang belum dimunculkan. Bolehkah aku tahu tentang itu? Amado terdiam sejak itu karena menurutnya Eida juga mulai curiga pada Amado, lalu menjawab, itulah bukan biasa yang harus kau khawatirkan, Eida. Tugasku sekarang hanya mencoba meneliti data-data yang disuruh oleh Kawaki. Dan adegan pun lalu berpindah tempat ke dimensi Daikukoten yang memperlihatkan kerjasama mereka. Dimulai Kawaki yang meskipun menentang hal itu, dia tak punya pilihan selain hanya mencoba melindungi Naruto. Dengan membantu Naruto mengalahkan Shinju itu sudah cukup sebagai cara untuk terus melindungi sang Hokage. Kawaki melompat dan berdiri di sebelah Naruto dan Boruto juga. Jura yang ada di atas mereka kemudian menyerang lebih dulu menggunakan kekuatan Jubinya. Beberapa akar pohon dari Jubi pun muncul dan langsung bergerak cepat ke arah mereka. Boruto kemudian bertindak lebih dulu dengan menebas menggunakan pedang Sasuke. Sementara Kawaki juga akhirnya bergerak dengan menghempaskan sebagian akar menggunakan lengan karma. Bukan hanya itu, Kawaki juga mengecilkan serangan Jura yang membuat Naruto melihat Kawaki benar-benar seperti Otsutsuki si Ishiki. Sementara Naruto berlari dengan sambil menggunakan beberapa bunshin dan berusaha mengejar Jura. Melihat kedatangan Naruto ke arahnya, Jura melemparkan Naruto sebuah bom biju yang tentunya merupakan kekuatan alami Jubi. Naruto terkejut bahwa Jura mengeluarkan kekuatan itu ke arahnya dan seketika saja Naruto menghindar dari bom biju itu, dan Naruto pun kemudian mengaktifkan Sei modenya lagi sambil langsung melemparkan tubuh aslinya menggunakan bunshin yang lain. Naruto kemudian ingin memukul Jura, namun Jura langsung menepis dengan mudahnya dan Naruto cukup kaget karena pukulan yang merupakan teknik kanan yang lebih berat. Akan tetapi Jura mampu menahannya dengan santai sambil melilit tubuh Naruto menggunakan akar pohon miliknya. Saat itu terjadi, Naruto tak bisa lepas begitu saja. Akan tetapi Boruto memperhatikan apa yang terjadi pada ayahnya. Dia kemudian mengaktifkan Hiraishin, lalu seketika muncul di hadapan Jura sambil menebas akar pohon yang saat itu melilit tubuh ayahnya. Setelah itu Boruto pun menendang Jura dengan begitu keras, tapi Jura berhasil menghindar menggunakan limiter. Jura muncul di sisi lain dan langsung kelelahan. Ternyata efek rasingan Uzuhiko Boruto tadi masih berpengaruh padanya, dan bahkan Jura ikut kebingungan dengan itu. Menurutnya dia bisa saja menetralkan kekuatan apapun yang mencoba masuk ke tubuhnya. Akan tetapi Uzuhiko Boruto berbeda dan itu membuat Jura benar-benar kesulitan.
Nah, kita melihat momen tersebut. Kawaki yang bergerak dengan terbang menuju Jura. Ketika hampir mendekati Jura, Kawaki langsung menjatuhkan kubus-kubus besar miliknya sambil mengecilkan tubuhnya sendiri. Jura lalu menahan kubus Kawaki dan melemparkan kepada Boruto dan Naruto. Ketika dia melakukan, tiba-tiba Kawaki memunculkan di hadapannya dengan lengan karma miliknya. Kawaki ingin membunuh Jura hanya saja dengan satu serangan miliknya. Akan tetapi benar-benar bodoh, dia terlalu lemah bagi seorang Shinju. Seperti pukulan Kawaki bisa ditepis begitu mudah. Kawaki lalu melompat mundur karena dia juga takut bahwa Jura melukai Boruto. Terlihat menyadari jika Kawaki menahan kekuatannya melawan Jura, Boruto pun berkata, "Kau tidak benar-benar serius menghadapinya, padahal kau mempunyai kemampuan misterius. Betul kan?" ucap Boruto. Dan tiba-tiba cerita pun bersambung. Jangan lupa bantu Ua untuk mengembangkan channel ini dengan mengaktifkan notif, like, share, subscribe, dan komennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.